Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asik di masa pandemi COVID-19. Belajar dari rumah bersama Ahmad Syafi'i. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang muslim, mari ikuti Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Agar pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan mudah. Tentunya dalam proses pembelajaran kalian harus tetap fokus dan senantiasa iringi dengan semangat. Ya, semangat belajar. Baik, materi pembelajaran kita kali ini itu berkaitan dengan konfigurasi objek. Ini adalah materi terakhir di bab pertama ya, dalam pertemuan kita di kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengenal pola barisan konfigurasi objek. Yang keduanya, membuat generalisasi dari pola pada barisan konfigurasi objek, artinya membuat rumusan umum. Yang ketiganya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan konfigurasi objek. Jadi ada 3 hal ini yang semuanya sebetulnya berkaitan dengan barisan dan deret pada pola bilangan. Baik, konfigurasi objek itu boleh kita katakan sebagai bentuk-bentuk objek yang tersusun ya, dan memiliki pola tertentu. Jadi intinya susunan objek-objek ya, atau benda-benda, tetapi susunannya itu dia ada pola, rapi dan teratur. Ya, sebagai contoh mungkin gambar-gambar ini adalah merupakan konfigurasi objek ya. Dimulai dari bentuk titik, kemudian ada titik berikutnya, tambah semakin banyak, kemudian pewarnaan ya, bentuk bangun datar, ini pola rumah yang ada di perumahan, kemudian juga mungkin ini cabang-cabang dari sebuah ranting, pohon, dan lain sebagainya. Yang harus diingat bahwa pola pada konfigurasi objek ini kalian bisa hubungkan ke dalam pola barisan bilangan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita mulai saja, sebagai contohnya seperti ini. Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Nah, ini desain kolam ya. Tiap-tiap kolam punya bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Nah, ini adalah area penampung air. Kemudian di sekitar kolam ini dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Jadi ubin warna putih ini adalah pembatas. Ini gambarnya kolam pertama seperti ini ya, ada 1 ubin warna biru dan dikelilingi oleh 8 ubin warna putih. Kolam kedua ada 4 warna biru ubinnya, kemudian warna putihnya ini ada 12 ya. Kemudian kolam ketiga warna biru ubinnya ada 9, kemudian warna putihnya ada 16 dan seterusnya. Ya, pertanyaannya di sini, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 1000 ubin? Wow, tentunya kita harus tahu ya pola dari objek ubin ya yang didesain oleh Pak Evan. Ya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, contoh 1.8 ini sebetulnya ada di buku siswa ya, ada di buku paket kalian yang sudah dibagikan oleh perpustakaan ya, melalui perpustakaan, melalui petugas dari perpustakaan. Silakan nanti kalian boleh mempelajarinya secara textbook. Tapi di sini Bapak akan jelaskan bagaimana menjawab permasalahan konfigurasi objek ini dengan cara yang berbeda. Nah, baik. Yang pertama, kamu harus tahu dulu pola ya. Dari banyaknya ubin biru, ubin putih, bahkan seluruh banyaknya ubin ini ada polanya. Ketika kita sudah menentukan banyaknya pola, ya, maka kita akan mampu menentukan
banyaknya ubin dalam sekian pola dan seterusnya. Yuk kita bahas, yuk kita analisa terlebih dahulu. Ya, di sini muncul ada ubin biru, ada ubin putih. Nah, ditambahkan ada banyak ubin secara keseluruhan. Ya, sekarang pada kolam pertama, ini kolam pertama, ternyata banyak ubin birunya. Ada berapa? Ada 1 ya. Kemudian pada kolam yang kedua banyak ubin birunya ada berapa? Oke, betul 4 ya. 4. Kolam ketiga ada berapa? Oke, 9 ya. Nah, kemudian ubin putihnya ada 8 pada kolam pertama. Pada kolam keduanya ada 12. Kalian boleh hitung sendiri ya. Kemudian ada 16 pada kolam yang ketiga. Nah, kalau kita ingin tahu banyak ubin secara keseluruhan, kan secara otomatis tinggal kalian jumlahkan saja. Ya, ubin biru ditambah ubin putih secara gampangnya. Tapi kalian boleh hitung lah ya semuanya. Oke, ada 9, ada 16, ada 25. Ini berdasarkan kolam-kolam yang sudah didesain oleh Pak Evan tadi. Nah, sekarang yang harus kamu lakukan adalah analisa dari satu persatu nih. Ya, pada kolam pertama, di sini kolam pertama ubin birunya ada 1 ya. Jadi ada 1. Kalau bentuk persegi itu masih ingat nggak luas persegi? Oke, luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya. Karena ini masing-masing ubinnya berbentuk persegi, maka kalian boleh pendekatan untuk ubin biru ini adalah pendekatan luas persegi. Ada 1 mendatar dan 1 ke atas. Jadi kita boleh tuliskan bahwa pada kolam pertama banyak ubin biru itu adalah 1 kuadrat. Betul tidak? Oke. Kemudian pada pola yang kedua, pada kolam yang kedua nih bentuk persegi ini ada 2 mendatar dan 2 ke atas ya. Sisi yang pertama 2, sisi yang ke atasnya juga 2. Berarti nanti boleh kita tuliskan dalam bentuk 2 pangkat 2. Nah, kolam ketiga ini ada 9. Tentunya kan sudah bisa memprediksi ya. Polanya seperti apa? Oke, berarti benar ya. 3 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau kita akan memprediksi ya banyak ubin biru pada kolam kelima, kalian tentunya sudah bisa menghitung ya. Jadi 5 pangkat 2. Pada kolam ke-10 banyak ubin birunya berarti 10 pangkat 2. Nah, sekarang banyak ubin biru pada kolam ke N. Nah, N ini kolam ya. Nah, ini bisa 1, 2, 3. Berarti kita dapat gunakan konsep barisan yaitu UN, yaitu N pangkat 2. Nah, ini ya secara umum adalah banyak ubin biru pada kolam ke N adalah N pangkat 2. Tadi ya, kolam ke-5 berarti 5 pangkat 2, kolam ke-10, 10 pangkat 2, kolam ke-100, 100 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita beranjak kepada bagaimana pola dari ubin putih. Nah, kalau kita lihat bilangan-bilangannya, 8, 12, 16, kalian bisa menentukan bedanya. Dari 8, 12, 16, bedanya berapa kira-kira? Oke, bedanya 4 ya. Ini 4, 4. Nah, kalau misalkan bedanya 4, ya, ini dapat kita tuliskan pada prinsipnya menggunakan barisan aritmatika ya. Pada kolam pertama bedanya 4, berarti 4 kali 1 ya, atau boleh kita tuliskan semacam ini. 4 kali 1 itu 4 ditambah 4, 8 ya pada kolam pertama. Pada kolam kedua berarti 4 kali 2 ditambah 4. Pada kolam ketiga berarti 4 kali 3 tambah 4. Kalau pada kolam keempat berarti 4 kali 4 tambah 4. Pada kolam kelima berarti 4 kali 5 tambah 4. Pada kolam ke-10 berarti 4 kali 10 tambah 4. Nah, ini berpola semua. Ya, yang berubah adalah kolam keberapa ya, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah generalisasi untuk banyaknya ubin putih pada kolam ke N, yaitu adalah 4N ditambah 4 ya. 4N ditambah 4. Nah, ini pola umumnya. Kemudian untuk banyaknya ubin ya, tentunya ini kalian sudah bisa prediksi. Ini berarti 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Cuma harus kita kaitkan dengan ubin kolamnya ya. Kolam pertama ini 9.
ya, 9 ya. Sedangkan di sini ada 3. 1, tapi di sini ada 3. Biar jadi 3 berarti harus ditambah berapa? Tambah 2, betul ya. Pada kolom pertama ini ditambah 2. Pada kolom yang kedua juga ditambah 2. Kolom 2 berarti 2 tambah 2 berarti 4 ya. Pada kolom ketiga juga sama. Ya, kolom ketiga berarti tambah 2. Nah, ini secara umumnya ya polanya. Walaupun tadi kita sudah sampaikan bahwa banyak ubin ini adalah ubin putih ditambah ubin biru. Namun secara umum dia punya pola tersendiri ya. Nah, ini banyak ubin biru. Mohon maaf, banyak ubin keseluruhan ya. Pada kolom ke N itu dapat dituliskan N ditambah 2 dikuadratkan, atau boleh juga N pangkat 2 ditambah 4, N ditambah 4. Hasil dari ubin biru ditambah ubin putih ya. Oke, ini nah baru ketika kita sudah punya pola-pola tersendiri dari masing-masing ubin ya, pertanyaan yang tadi di awal sudah disampaikan pada slide pertama tadi, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru berjumlah 1000 ubin. Sebetulnya ubin biru berjumlah 1000 ubin ini pada kolam yang keberapa ya? Nah, pada susunan kolam yang keberapa? Kita cek. Nah, ubin biru kan N pangkat 2 nih. N pangkat 2 senilai dengan 10.000. Mohon maaf ya, 10.000. 10.000 itu merupakan perpangkatan dari 100 dipangkatkan 2, betul? Oke ya, betul ya, 100 pangkat 2. Artinya, berarti di sini N-nya 100. Dengan kata lain, ya, banyak ubin 10.000 ini merupakan kolam yang ke-100 ya, sehingga banyaknya ubin putih kita bisa tentukan 4N tambah 4 yaitu 4 kali 100 tambah 4, 404 ubin ya, bisa dipahami ya. Oke ya, berikutnya kita cek yang lainnya ya. Ini konfigurasi objek yang pertama. Yang berikutnya, nah ini ada lampu nih, lampu lalu lintas boleh, lampu hiasan boleh, dan lain sebagainya. Nah, sini ada 3 buah lampu, yaitu hijau, kuning, merah. Nah, di sini ketentuan sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Ya, ini tentunya karena urutannya sedikit, 15, mungkin kita bisa susun ya. Ada urutan ke berapa nih? Ada warna lampu yang menyala. Nah, berdasarkan keterangan soal, lampu menyala warna hijau itu urutan pertama, yang keduanya warna kuning, dan yang ketiganya warna merah setiap 2 detik. Ya, tentunya kita bisa lanjutkan urutan keempat, kelima, keenam, nah, pasti berulang ya, dan seterusnya. Oke, sampai dengan ke-15 di sini ya. Bisa kita simpulkan bahwa warna lampu yang menyala pada urutan ke-15 itu adalah warna merah ya. Ini kalau sedikit, kalau banyak bagaimana? Oh, dapatkah kamu menentukan lampu warna apa yang menyala pada urutan ke-2020? Nah, kalau kita urutkan sampai 2020, habis kertas berapa lembar ya? Nah, tentunya ini akan kita bisa jawab dengan memperhatikan polanya. Polanya itu hanya ada 3 lampu berulang ya, sehingga urutannya cukup kalian bagi 3. Kalau ada 4 lampu berurutan, berulang, berarti bagi 4 urutannya, dan seterusnya. Ada ketentuan ya. Nah, kalau hasil baginya nanti bersisa 1, ini lampu menyalanya warna hijau. Kalau bersisa 2, berarti warna kuning. Dan tidak bersisa atau kelipatan 3 atau bersisa 0, itu lampu warna merah. Sekarang cek urutan ke 2020, kita bagi 3, hasilnya 673, dan sisanya 1. Kalau sisanya 1 berarti lampu warna apa? Warna hijau. Oke ya, bisa ya. Nah, bisa kalian pahami, jadi kalian bisa explore, latih menyala pada urutan ke 2020 itu adalah warna hijau. Nah, kalian juga boleh nanti urutan ke 2900 dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan. Nah, ada pola kembali, pola bilangan, bola ya, bola yang disusun.
seperti ini. Nah, pertanyaannya kita hanya berfokus pada bola warna biru saja, warna biru ya. Warna biru, warna biru. Ternyata kalau kita perhatikan, fokus kepada bola warna biru ini akan membentuk segitiga. Ya. Oke, karena membentuk segitiga, kalian masih ingat luas segitiga atau pola pada segitiga? Ya, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, nah sekarang kita lihat pada pola pertama ini hanya ada satu. Ya, satu. Pola yang kedua ini adalah ada dua ya, kemudian ke atasnya tiga, tingginya tiga ya. Ini alasnya satu, pola ke satu, kemudian alas tingginya dua, pola kedua alasnya dua, tingginya tiga, pola ketiga alasnya tiga, tingginya empat, ya, dan seterusnya. Pola keempat alas tingginya lima. Ya, berarti nanti kita bisa tentukan bahwa pola ke n itu adalah setengah n tambah satu. Kok n tambah satu? Pola ke satu tingginya dua. Ya, kalau satu ininya dua, kemudian pola dua ininya tiga. Nah, sama-sama n. Ya, berarti nanti harus tambah satu. Ini secara umum ya, pola pada segitiga. Kalian boleh buka di pola bilangan materinya. Kemudian secara langsung kita dapat menentukan susunan ke 10 ya. Berarti nanti tinggal ganti n-nya 10. Setengah kali 10 kalikan 10 tambah 1. Nah, 5, 10 dibagi 2 itu 5, 10 tambah 1 11. Jadi ada 55 bola biru pada susunan ke 10. Begitu juga pada susunan ke 1000, kita bisa tentukan secara langsung. Ya, hasilnya adalah 500.500 bola warna biru ya. Ini secara umum, generalisasinya ini. Nah, ini adalah susunan pada urutan kesekian. Baik, bisa dipahami nanti ya. Ingat, ini membentuk pola segitiga. Segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Oke, lanjutkan. Nah, pada pola berikutnya, nah ini ada satu bola, ada 3 bola ya, membentuk siku-siku sebetulnya, tetapi di sini segitiga tidak penuh ya. Nah, kalau kita amati susunan bola ini, di mana nanti pola bilangannya pada susunan bola ini kita bisa terjemahkan ke dalam pola bilangan. Pola 1 itu ada 1, pola 2 ada 3 bola, pola ketiga ada 5, pola pola keempat ada 7 ya. Kemudian kalau kita analisa, ternyata ada pola khusus dari sini, di mana masing-masing itu bedanya 2 ya, dan selalu tetap. Itu kita tahu bahwa jika suatu urutan bilangan, susunan bilangan memiliki beda yang tetap ya, maka dia akan membentuk barisan aritmatika. Karena membentuk barisan aritmatika, maka kita gunakan barisan aritmatika tentunya untuk menentukan pola ke n ya. Masih ingat ya? Banyak pola pada urutan ke n. Untuk barisan matematika adalah Bn ditambah A dikurangi B. Baik, B-nya, ini polanya atau bedanya adalah 2, ditambah A-nya, ini banyaknya bola pada susunan pertama itu 1, dan bedanya adalah 2. Ya, sehingga nanti secara umum, bahwa banyak bola pada pola ke n adalah 2n dikurangi 1. Ya, kalau kita perhatikan juga bahwa 1, 3, 5, 7, ini merupakan barisan bilangan ganjil ya. Baik, sampai sini. Kemudian yang berikutnya, jumlah bola hingga pola ke n ini berkaitan dengan deret ya, sehingga nanti kita bisa gunakan deret aritmatika ya. Sn sama dengan n per 2 kalikan A ditambah UN. Nah, kita terjemahkan, A-nya adalah 1, kemudian UN-nya adalah 2n dikurangi 1. Sehingga kalau kita sederhanakan, 1 dikurangi 1 ini habis, berarti n per 2 tinggal 2n. Nah, 2 dibagi 2 habis, sehingga hasilnya n kali n sama dengan n kuadrat. Ini secara umum untuk barisan bilangan ganjil ya, jumlah dari barisan bilangan ganjil. Oke, sampai sini.
Nah, berikutnya, tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Wow, ya. Ini pengembangan dari konfigurasi objek ya. 3 pangkat 100 kita nggak tahu berapa hasilnya ya. Jadi secara menggunakan perhitungan biasa ini akan sangat banyak sekali. Mungkin kita akan membutuhkan berjam-jam. Ya, tapi kita lihat polanya ya. Bagaimana polanya? Mohon diperhatikan tabel berikut. Nah, kita buat karena di sini adalah bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3, maka kita cek 3 mulai dari 1 ya. 3 pangkat 1 itu 3, berarti angka satuannya 3. 3 pangkat 2 itu 9. Berarti satuannya 9. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 27. Satuannya adalah 7 ya. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Satuannya adalah 1. 3 pangkat 5, 2, 4, 3. Satuannya 3. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Nah, satuannya 9. 3 pangkat 7 sama dengan 2187. Itu satuannya 7. Kalau kita lanjutkan ke 3 pangkat 8, pasti satuannya itu 1. Ya. Ini dan seterusnya. Ternyata berulang setiap 4 angka sekali. Ini polanya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita cek ya. Nah, karena berulang setiap 4 angka, 3971, 3971, 3971, maka nanti pangkatnya cukup kalian bagi dengan 4. Nanti ada ketentuannya. Kalau pangkatnya dibagi 4 bersisa 1, maka angka satuannya 3 nih. Pangkatnya 1 nih. Ya, ini sisa juga sebetulnya. Boleh dianalogikan sebagai sisa lah ya. Itu satuannya 3. Kalau pangkatnya dibagi 4 bersisa 2, ya, maka satuannya 9. Kalau bersisa 3, angka satuannya berarti 7. Dan kalau habis, ya, sisanya 0 atau tak bersisa, maka angka satuannya 1. Ya, gampang bukan? Ya, ini kalau kita berlihat pola. Nah, berarti kita bisa langsung menentukan bilangan 3 pangkat 100 itu memiliki angka satuan berapa. Tinggal bagi 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Sisanya 0. Oke, kalau sisa 0 berdasarkan ketentuan ini, berarti angka satuannya berapa? Oke ya, tepat. Ya, jadi angka satuannya pada bilangan 3 pangkat 100 itu adalah 1. Ya, kalian boleh eksplor misalkan 3 pangkat 2020. Angka satuannya berapa ya? Nanti kalian bisa tentukan sendiri. Baik, yang berikutnya. Nah, jika angka pada bilangan 100, 100, 100, 100, 100 diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka yang ke 100. Nah, lo bingung nih. Ya, jadi ini susunan bilangan 100, 100, 100, 100, dan seterusnya. Ini bilangan pertama 1, bilangan kedua 0, bilangan ketiga 0, bilangan keempat 1, bilangan kelima 0, bilangan keenam 0, ketujuh 1, ke-8 0, ke-9 0, dan seterusnya. Ya, menentukan angka ke 100 bagaimana? Ya, kalau kita lanjutkan sampai dengan 100 bilangan silahkan bisa saja ya, tapi membutuhkan waktu ya. Ya, memang ini juga membutuhkan waktu, kita harus melihat polanya. Nah, tapi berdasarkan yang contoh 1.11 ini yang di samping kiri, kita bisa melihat ya ternyata pola pada bilangan 100, 100, 100 dan seterusnya. Angka ke-1-nya itu 1, keduanya 0, ketiganya 0 dan seterusnya. Tadi sudah Bapak sebutkan, dia akan berulang setiap 3 angka. Ya, kalau berulang setiap 3 angka, maka nanti urutan angkanya kita bagi dengan 3 ya. Jika bersisa 1 berarti angka 1. Ini bersisa 1 angka 1. Bersisa 2 angka 0. Ya, begitupun bersisa ya, atau sisanya 0. Ya, maka angkanya angka 0. Kita cek angka 100. Nah, berarti 100 dibagi 3 sama dengan 33, sisanya 1. Kalau sisanya 1, ya, kalau sisanya 1 berarti dia angkanya angka 1 ya. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Ini merupakan materi konfigurasi objek yang Bapak selipkan berbagai penggunaan ya secara umum dari pola barisan bilangan
Dimana sekali lagi tujuan kita di awal, kita akan belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sehingga kalau kita memahami konsep matematika yang bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, maka kita akan membutuhkan mata pelajaran matematika itu sendiri. Oke, kita refleksi ya apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini. Kemudian, apakah sudah memahami materi yang disampaikan hari ini? Apa yang harus dilakukan jika belum memahami materi tersebut? Ini refleksi setelah penjelasan tadi dari Bapak, dimulai dari konsep mendasar sampai dengan contoh-contoh soal pemecahan masalah kaitannya dengan penggunaan konfigurasi objek maupun pola pada barisan bilangan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep materinya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dan yang muslim ikuti Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Jangan Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa ini sekaligus kita memasrahkan diri kita bahwa kita hanya berusaha memahami konsep ilmu, khususnya matematika. Pada prinsipnya Allah lah yang mengajarkan kita melalui perantara kalamnya. Ya, demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, selalu tersenyum dan bahagia. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.